Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Amsal pasal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Di dalam salah satu bukunya yang berjudul Catatan Harian Sang Penggoda Indonesia, Prigs menuturkan sepenggal kisah di masa remajanya yang menarik untuk kita renungkan bersama. Alkisah Prigs remaja beserta gerombolannya sedang jatuh cinta secara massal kepada seorang perempuan yang sama. Perempuan itu begitu cantik sampai menyihir mereka semua untuk bersaing secara sengit memperebutkan cintanya. Tetapi kemalangan rupa-rupanya menghampiri kedua belah pihak hanya gara-gara celana dalam. Suatu hari salah seorang di antara mereka karena begitu gigihnya mendekati perempuan tersebut sampai akhirnya mendapat keberuntungan sebagai berikut. Di sebuah kesempatan ia berdiri tepat di sebelah perempuan pujaan hatinya yang sedang duduk. Dari ketinggian ia melihat ada celah di bagian pinggang perempuan cantik tersebut, sehingga dengan jelas terpampanglah bentuk celana dalamnya yang begitu merana kondisinya. Sabuk karet celana dalam itu digambarkan oleh orang yang amat kurang ajar tersebut seperti laju ombak laut selatan, bergelombang dan buruk rupa. Apalagi jika dibandingkan dengan kecantikan seorang perempuan yang selama ini sudah membuat gerombolan Prigs remaja tergila-gila dijerat asmara. Semenjak peristiwa tragis itu, pamor perempuan cantik tersebut seketika menjadi redup. Apabila ia melintas, bukan lagi kecantikannya yang menggoda, melainkan celana dalamnya yang menjadi pergunjingan. Dan pada gilirannya, cinta sepihak gerombolan Prigs remaja pun akhirnya kandas di angan-angan dalam balutan celana dalam yang molor kolornya. Sahabat-sahabat Kristus, haruslah diakui bahwa sejatinya kita memang cenderung mengabaikan kondisi celana dalam semata-mata hanya karena letaknya yang ada di dalam. Kita adalah para penggemar kebaikan di bagian luar sambil diam-diam menyimpan segala keburukan di bagian dalam. Kita lupa bahwa sesuatu yang ada di dalam itu entah kapan dan entah bagaimana bisa saja terekspos keluar sehingga terpampang di pandangan orang lain. Karena itu sangat penting bagi kita untuk selalu memperhatikan bagaimanakah kondisi segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Hati itu jelas ada di dalam diri manusia. Tetapi apa yang ada di dalam diri manusia itu mencerminkan apa yang ada di luar dirinya, yang merupakan wajah dari manusia itu. Jadi kisah tragis yang dituturkan Prigs dan pesan moral yang terkandung di dalamnya sejatinya sudah diungkapkan ribuan tahun yang lalu oleh penulis Amsal dengan sebuah kalimat sederhana tetapi bijak. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Amsal pasal 27 ayat 19. Pepatah lama berujar, dalamnya laut bisa diduga, hati orang siapa yang tahu. Memang harus diakui bahwa sangatlah susah mengetahui isi hati orang yang ada di dalam dirinya. Dikira begini, ternyata begitu. Dianggap kawan, ternyata lawan. Namun, sangat susah bukan berarti tidak dapat diketahui. Karena sesuatu yang ada di dalam itu entah kapan dan entah bagaimana bisa saja terekspos keluar sehingga terpampang di pandangan orang lain.
Mengenai hal ini Tuhan Yesus Kristus berkali-kali menyatakan bahwa isi hati manusia yang ada di dalam itu bisa terekspos keluar lewat pikiran, perbuatan, dan perkataan. Itulah sebabnya kepada kaum Farisi yang berlaku munafik, Tuhan Yesus Kristus tegas berkata, "Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati." Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Matius pasal 12 ayat 33 sampai 35. Pada kesempatan yang lain, Tuhan Yesus Kristus juga berkata kepada para muridnya, "Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat." Matius pasal 15 ayat 18 dan 19. Sahabat-sahabat Kristus, berdasarkan pernyataan dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, dapatlah disimpulkan bahwa isi hati manusia yang ada di dalam itu bisa terekspos keluar lewat pikiran. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Lewat perbuatan, karena dari hati timbul segala pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian. Lewat perkataan, karena dari hati timbul segala sumpah palsu dan hujat. Jadi, pernyataan dari penulis Amsal memang betul-betul bijak. Karena segala sesuatu yang nampak di luar itu sejatinya memang merupakan cerminan dari segala sesuatu yang ada di dalam hati. Jikalau hatinya memang baik, maka segala pikiran, perbuatan, dan perkataannya pasti juga baik. Sebaliknya, jikalau hatinya memang tidak baik, maka segala pikiran, perbuatan, dan perkataannya pasti juga tidak baik. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Lukas pasal 6 ayat 43 dan 44. Mungkin bisa saja seseorang tampil munafik dengan berpura-pura baik untuk menipu atau mengelabui orang lain. Tetapi hal itu hanya berlangsung sementara saja. Karena pada akhirnya kualitas sejati dari isi hatinya yang ada di dalam itu pasti akan terekspos keluar lewat pikiran, perbuatan, dan perkataannya. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk menjaga hati kita tetap bersih senantiasa sesuai dengan firman Tuhan. Supaya bersih jugalah segala pikiran, perbuatan, dan perkataan kita. Penulis Amsal menasihati, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pasal 4 ayat 23. Pemazmur juga memberi nasihat senada, tetapi lebih spesifik. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu.
Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah selalu bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hati kita, entah kapan dan entah bagaimana, bisa saja terekspos keluar lewat pikiran, perbuatan, dan perkataan kita, sehingga terpampang di pandangan orang lain. Oleh karena itu, janganlah munafik, melainkan hiduplah bersih sesuai dengan hati yang sudah diperbarui dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati kita, sehingga kita selalu dimampukan untuk memiliki cara hidup yang baik di tengah dunia yang jahat dan penuh dengan dosa. Dan pada akhirnya nanti kita kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Bapa kita di surga dalam perdamaian dengan Dia.